Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adli, saya mahasiswa Universitas UIN Araniri Banda Aceh, program studi teknologi informasi yang memiliki NIM 21010109. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembelajaran ataupun sebuah ilmu yang terkait tentang social engineering. Sebuah ilmu ini dapat bermanfaat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan social engineering. Social engineering atau sebuah rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan atau human hacking ini dapat memberikan pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk dilihat umumnya. Rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik, yakni untuk menyabotase dan mencuri data-data pribadi dari korban. Dikarenakan penipuan ini didasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku korban. Setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, maka penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif dan tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah fase social engineering. Fase social engineering ada beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama itu perusahaan target penelitian ataupun tujuan kita ataupun korban yang ingin kita tuju. Itu yang pertama. Contohnya seperti menyelam tempat sampah, mengunjungi situs web, berkeliling perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu saatnya memilih korban. Contohnya adalah kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi karyawan yang ingin kita gali informasi pribadi ataupun karyawan-karyawan yang sudah frustasi atau terkena. Yang ketiga ada bangun hubungan, itu hubungan relationship, bukan hubungan harmonis atau hubungan romantis, bukan. Ini hubungan untuk mendekatkan kita dengan korban yang ingin kita tuju. Itu bisa contoh kembangkan hubungan dengan karyawan sasaran. Dan yang terakhir yaitu eksploitasi hubungan, yaitu kumpulkan informasi sensitif dan teknologi terkini. Setelah kita menjalin hubungan, setelah kita menjadi friend ataupun menjalin pertemanan dengannya, maka kita dengan mudah mengumpulkan informasi berharga ataupun informasi sensitif yang terkait dengan korban yang kita tuju. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada prinsip social engineering. Prinsip social engineering ini ada 7 prinsip. Yang pertama adalah otoritas, yaitu meniru atau menyeratkan posisi otoritas. Dan yang kedua adalah intimidasi, yaitu kita harus memberikan ancaman ataupun takut. Yang ketiga ada konsensus atau juga bukti sosial, contoh seperti untuk meyakinkan kesepakatan kelompok umum. Yang keempat ada kelangkaan, situasinya tidak akan lama seperti ini. Yang kelima ada urgensi, yaitu bekerja berdampingan dengan kelangkaan atau bertindak cepat, jangan berpikir gitu. Yang keenam ada keakraban. Ini adalah untuk menyeratkan hubungan yang lebih dekat, itu hubungan pertama. Yang ketujuh adalah mempercayai atau trust, yaitu untuk memastikan kepercayaan pada kejujuran dan integritas mereka. Selanjutnya yang keempat ada perilaku. Perilaku ini ada beberapa macam. Yang pertama ada sifat manusia atau kepercayaan, yaitu mempercayai orang lain. Yang kedua ada ketidaktahuan, upaya rekayasa sosial atau social engineering. Yang ketiga yaitu takut akan konsekuensi dari tidak memberikan informasi. Misalnya dia takut diteror hal selainnya. Dan yang keempat ada keserakahan, yaitu keuntungan yang dijanjikan untuk memberikan informasi yang diminta. Mungkin dia akan memberikan sebuah uang yang dapat ditukarkan dengan informasi yang sensitif.
bagi korban. Dan yang terakhir ada rasa kewajiban moral. Selanjutnya bagian kelima ada risiko umum perusahaan. Selanjutnya risiko umum perusahaan itu ada pelatihan yang tidak memadai. Mungkin tenaga kerja dari suatu perusahaan itu tidak memadai ya, atau tidak paham betul tentang teknologi, atau tentang hacking itu kurang paham. So ada kurangnya kontrol. Kurangnya kontrol ini ada tiga cabang. Cabang yang pertama itu misalnya di bagian teknis, yaitu aturan firewall, aturan ACL, atau manajemen patch. Yang kedua ada pada bagian administratif, misalnya wajib liburan, rotasi pekerjaan, pemecahan tugas, dan hal-hal lainnya. Dan yang terakhir ada di bagian fisik, misalnya pencahayaan yang tepat, kamera, penjaga, main traps, dan keempat adalah ukuran perusahaan penting. Dan yang terakhir ada kurangnya kebijakan. Yang empat kebijakan, yang pertama ada kebijakan promiscuous, ada kebijakan permisif, ada kebijakan kehati-hatian, dan yang terakhir ada kebijakan paranoid. Selanjutnya yang keenam, serangan rekayasa sosial. Serangan berbasis manusia. Kalau serangan rekayasa sosial atau social engineering ini dapat beberapa macam. Salah satunya adalah serangan berbasis manusia. Ada dumpster diving, yaitu mencari informasi sensitif di tempat sampah. Ini contohnya seperti kertas sobek terkadang menunjukkan info sensitif. So, ada yang kedua ada peniruan, itu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda. Contohnya bisa saja mulai dari helpdesk hingga figur yang berwibawa seperti agen FBI ataupun polisi-polisi yang dapat dipercayai oleh masyarakat, sehingga korban itu mudah untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Dan yang kedua, contohnya ada menyamar sebagai profesional dukungan teknis atau servis, dapat dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Yang ketiga ada shoulder surfing, yaitu melihat dari balik bahu seseorang untuk mendapatkan info. Nah, ini bisa dilakukan jarak jauh dengan terapung. Ini seperti memata-matai ya. Dan yang keempat ada menguping, yaitu mendengarkan percakapan tentang informasi sensitif. Itu kayak penyadapan. Mungkin pada saat kita lagi telepon, ada informasi-informasi penting atau informasi sensitif yang kita berikan kepada orang lain, tapi dia bisa menguping. Selanjutnya ada tailgating, yaitu penyerang berjalan di belakang seseorang yang memiliki rencana yang valid, misalnya memegang kotak atau hanya dengan mengikuti tanpa pemberitahuan. Itu ada membonceng, menyerang, penyerang berpura-pura kehilangan rencana dan meminta seseorang untuk menahan diri. Selanjutnya ada pencurian identitas RFID atau RFID skimming, seperti mencuri tanda tangan kartu RFID dengan perangkat khusus atau dengan menggunakan teknologi hacking yang canggih. Selanjutnya ada rekayasa sosial terkait, untuk membuat seseorang menelpon Anda dan memberikan informasi yang berharga. Contohnya ada beberapa sering terjadi dengan dukungan teknis. Email dikirim ke pengguna yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan mereka untuk menelepon kembali karena masalah teknis, dan pengguna menelepon mereka kembali. Dapat juga digabungkan dengan serangan DOS untuk menyebabkan masalah yang perlu dihubungi pengguna. Dan yang terakhir, selalu menyenangkan mendapatkan lebih banyak informasi ini kayak menjadi seseorang yang have fun ataupun friendly terhadap orang lain. Dikiranya friendly, tapi di belakangnya ada maksud tertentu untuk mencuri informasi yang berharga. Dan yang terakhir adalah insider attack, yaitu sebuah serangan dari seorang karyawan. Umumnya adalah seseorang yang tidak puas, seperti terkadang disubklasifikasikan sebagai orang dalam yang lalai atau orang dalam profesional. Selanjutnya ada serangan berbasis komputer. Serangan berbasis komputer ini ada beberapa. Yang pertama ada phishing. Phishing ini yaitu membuat email yang tanpa sah tetapi berisi tautan ke situs web palsu atau untuk mengunduh konten jahat. Phishing ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang hacker yang ingin mendapatkan informasi pribadi atau informasi berharga seperti PIN mobile banking, dan hal lain. Cara mengenali adalah pertama waspadalah terhadap pencetus yang tidak diketahui, tidak diharapkan, atau pencetus yang mencurigakan. Yang
kedua, berhati-hatilah terhadap siapa email tersebut ditujukan. Yang ketiga ada verifikasi nomor telepon. Saja mungkin kita tidak masuk ke akun kita, lalu tiba-tiba ada verifikasi nomor telepon yang mengatasnamakan akun kita ataupun data pribadi kita. Itu hati-hati, karena bisa saja orang lain sedang mengakses data pribadi kita. Dan yang keempat ada waspadai ejaan atau tata bahasa yang buruk. Dan yang kelima, selalu periksa tautan. Selalu periksa tautan yang ingin kita tuju supaya terhindar dari phishing. Karena pastinya phishing itu terdapat pada tautan-tautan yang ilegal atau yang tidak resmi dari pemerintah. Selanjutnya ada speed phishing. Speed phishing ini menargetkan seseorang atau grup dengan serangan phishing. Bisa lebih bermanfaat karena serangan bisa langsung tepat kepada sasaran. Dan yang ketiga ada upselling, yaitu mengejar CEO atau eksekutif tingkat C lain. Dan ada farming, yaitu membuat pengalihan lalu lintas pengguna ke situs web tiruan dengan menggunakan keracunan DNS. Nah, ini seperti misalnya korbannya menggunakan DNS yang ilegal atau DNS yang kurang resmi, yang banyak iklannya. Itu bisa saja DNS ini bisa mengambil informasi berharga seperti kita sedang memasukkan PIN, dan pada saat itu kita juga sedang menggunakan aplikasi DNS ini, maka DNS ini dapat membaca PIN yang kita masukkan, baik itu di mobile banking dan mobile account ataupun akun media sosial dan hal lain. Selanjutnya ada spamming, itu mengirim spam melalui pesan instan. Biasanya ini dapat terjadi di email. Ada orang asing yang mengirim kita spam, itu dengan dibuka langsung diblokir saja kalau orang yang tidak dikenal. Selanjutnya ada antivirus palsu, itu serangan yang sangat lazim, yakni dengan berpura-pura menjadi sebuah antivirus tetapi merupakan alat yang berbahaya. Dia berpura-pura menjadi antivirus tetapi dia adalah virusnya ini. Dan selanjutnya ada serangan berbasis seluler. Yang pertama ada Zipmo ataupun Zeus in the Mobile, adalah sebuah malware perbankan yang diporting ke Android. Ada pesan SMS dapat dikirim untuk meminta layanan premium. Ini kayak orang-orang yang lagi meminta layanan. Dan yang ketiga ada serangan. Serangan ini ada beberapa hal, contohnya seperti menerbitkan aplikasi berbahaya kayak aplikasi virus mungkin. Yang kedua ada mengemas ulang aplikasi yang sah, dia ini kayak phishing. Dia membuat aplikasi yang sengaja dengan aplikasi yang sah, tapi aplikasi ini jika dimasukkan data-data pribadi orang ini maka akan dikirim ke si pembuat aplikasi ini, itu hacker. Aplikasi keamanan palsu, ini kayak antivirus tadi ya, pura-pura menjadi antivirus tetapi dia sendiri yang menjadi virus. Dan sebenarnya ada yang terakhir ada SMS. Begitu juga ada peralatan. Pada bagian pertama ada set social engineering toolkit, yakni sebuah desain alat pentest untuk melakukan serangan lingkungan terhadap manusia dengan mengeksploitasi perilaku mereka. Ada fish tank, itu untuk mendeteksi phishing. Ini sangat berguna supaya kita terhindar dari phishing. Selanjutnya ada Wi-Fi phishing, itu serangan phishing otomatis terhadap jaringan Wi-Fi untuk mendapatkan kredensial atau menghentikan malware. Dan yang terakhir ada kerangka kerja SPF, speed phish, pengintaian cepat, dan penyebaran teknik sosial sederhana. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah cara mencegah social engineering. Cara mencegah social engineering atau disebut juga dengan rekayasa sosial ada banyak cara. Salah satunya, yang pertama, jangan mengklik tautan yang menurut Anda itu adalah tautan yang mencurigakan atau sebuah tautan yang bukan tautan resmi, bukan tautan pemerintah, tetapi tautan-tautan yang asli yang Anda tidak ketahui apakah itu adalah aman ataupun tidak aman. Jangan diklik. Selanjutnya yang kedua ada periksa kembali sumber situs yang ingin kita buka. Misalnya kita ingin menonton film gitu kan, carilah situs-situs yang memang resmi. Nah, dengan menonton ataupun melihat informasi dari situs-situs yang tidak resmi, karena itu sangat berbahaya bagi data-data pribadi Anda. Yang ketiga ada hindari percakapan dengan orang asing. Yang keempat, hindari mengunduh dokumen yang tidak dikenal, karena
Nah, bisa saja dokumen tersebut diselipkan sebuah aplikasi yang bisa berjalan di latar belakang atau di background hardware kita di PC, HP ataupun iOS. Soalnya yang kelima ada, anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Ini sering terjadi pada aplikasi Facebook. Itu bisa seringkali ada iklan-iklan yang menyatakan bahwa Anda memenangkan lotre ataupun Anda mendapatkan menjadi pemenang dari sebuah undian memenangkan 10 juta dolar ya. Itu jangan diklik karena bisa saja itu adalah bentuk dari phishing itu sendiri. Selanjutnya ada tolak request email atau pesan dari orang yang tak dikenal. Ini kayak tadi spamming melalui email oleh orang yang tak dikenal. Ini langsung diblokir saja karena sangat berbahaya. Dan yang terakhir, selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Ini jauh lebih berguna lagi karena kita bakalan menjadi orang yang senantiasa was-was, jangan teledor untuk memberikan informasi yang sangat berharga. Itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang kerja untuk diperjualbelikan data kita. Baik, hanya sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.